Jadi roh itu punya sifat namanya takrir. Ya, takrir itu getaran ujung lidah yang tidak melebihi 2 kali. Nah, supaya ujung lidah tidak bergetar lebih dari 2 kali, ujung lidah ibu taruh di langit-langit yang keras. Sementara R-nya kita Indonesia ya, itu lebih condong di sini. Ibu kalau ucap raja, misalnya raja, itu lebih di sini. Sementara R-nya hijaiyah itu adanya di sini. Makanya getarannya tidak lebih dari 2. Makanya R-nya kita itu bisa getar banyak. Ar-Rahman. Kalau baca Ar-Rahman, Ar-Rahman, taruh di sini. Ar-Rahman ya Rahim. Jadi agak sedikit cadel tapi jangan dicadelin. Ya. Kalau cadel kan jadi R, Allahumma itu beda ya. Jadi agak sedikit cadel tapi jangan dicadelin. Jadi ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada qalqalah akbar. Nah, untuk yang akbar, bisa ibu baca tabat. Yo, coba. Tabat tiada Abila abiu. Nah, tulisannya watabba. Nah, yang kayak gini baru tahan. Jadi gak boleh ibu baca tabat tiada abila abiu watabba. Boleh. Beda sama kasab. Kalau kasab ayat keduanya ya. Ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Wa tawa saubil haq. Jadi bukan bil haq. Bukan bil haq. Jangan fil haji tapi fil haji. Nah itu pasti tahan dia. Nah makanya namanya qalqalah. Saya baca dulu, perhatikan banyak pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au kasai, jangan lupa ya tasdidnya tekan. Au kasai bim, tahan kaswatain ketemu mim idgham diguna. Bim minas sama, maknya mat wajib, huruf matnya alif bertemu hamzah satu kata. Minas sama fihi zulumat, zulumat satu kata mundur fihi. Fihi zulumat tuh masukin idgham diguna. Tuh waradu masukin lagi idgham. Waradu wabaruqo yaj'alu, jimnya qalqalah jangan dihamas ya. Jadi bukan yaj'alu, itu hamas bukan pantul. Jadi pantul bukan yaj'alu, bukan yaj'alu. Yaj'aluna asabi'ahum, nya izhar syafawi, mimati ketemu fa. Fi-nya mad jaiz, huruf matnya ya sukun bertemu hamzah beda kata. Azanihim, fi satu kata, azanihim satu kata. Untuk belajar untuk mad jaiz kita baca 2 aja. Fi adanihim, fi adanihim, tahan mimati ketemu mim idgham mimi. Minas shawa, nah shotnya ya siul taswir bukan syo. Kalau syawa itu shin ya. Minas shawa
ujung lidahnya jangan sampai kena gigi. Minas sawa'iqi hadaral maut. Mautnya mat lain sama kayak matahari disukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wallahu muhiqqum, masukin obatain ketemu baik lah. Pokoknya jangan lupa menyongin. Muhiqqum bil kafirin, yakadul bawqu yakhtafu absarahum. Barku, barnya tebelin karena rohnya jatuh setelah fathah. Yakhtafu, khonya ngorokin yang udah bisa, asal ada aja. Absar, jangan lupa shotnya dimonyongin. Absarahum. Kullama, matnya mad jaiz, huruf matnya alif bertemu hamzah beda kata. Kullama satu kata, al-doa satu kata. Nah yang adoa itulah yang mad wajib, huruf matnya alif bertemu hamzah pada kata yang sama. Ya, untuk mad wajib hamzahnya berbentuk hamzah. Untuk mad jaiz kulama tuh hamzahnya berbentuk alif. Ya, yang awam-awam, yang baru gabung, yang masih bingung, oh Ustaz nyebutnya hamzah. Iya, yang berharokat namanya hamzah sekalipun bentuknya alif. Ya, kulama ado a-nya itu hamzah bukan alif. Ya, kalau alif dia tidak berharokat. Misalnya kayak masyaufi. Nah, syau depannya tuh itu alif. Atau ini kulama ma-nya ada alifnya, ya bukan hamzah dia. Albo tuh panjang pakai alif. Jadi alif itu tidak menerima harokat. Kalau ada harokat walaupun bentuknya alif itu namanya hamzah. Ya supaya gagal paham yang bingung-bingung. Kulama itu mad jaiz, albo-nya mad wajib. Untuk mad jaiz huruf hamzahnya dibentukin alif. Untuk mad wajib dibentukin hamzah. Jadi dia nggak berubah untuk membedakan mad jaiz dengan mad wajib. Jadi sebetulnya gampang bedain mad jaiz sama mad wajib. Cuman tentunya perlu pembiasaan ya. Satu tandanya kalau bentuknya alif ya berarti mad jaiz. Kulama adonya bentuknya alif. Kalau bentuknya hamzah a-nya itu bentuknya hamzah berarti mad wajib. Terus yang kedua benderanya, kalau benderanya tipis kulama, nah itu mad jaiz. Kalau benderanya tebel nah itu benderanya lebih tebel, itu mad wajib. Gampang sebetulnya. Nah makanya saya ngelatih ibu supaya bisa bedain antara mad jaiz sama mad wajib. Tapi kalau emang ragu ya udah panjangin aja dua-duanya. Mad jaiz ya panjangin sampai 6, mad wajib jelas namanya wajib harus panjang sampai 6. Saya ngajarin supaya kelak nanti andai kata udah jago, udah pinter, pengen hatam ya sebulan sekali, bahkan kalau bisa seminggu sekali ya. Nah, jadi ntar yang mad jaiznya dibaca dua aja, itu mempercepat bacaan kita ya. Jadi untuk mempercepat supaya bisa hatam. Tujuannya sebetulnya seperti itu. Tapi kalau emang kita ragu ya udah bacanya 6 seperti mad wajib langsung. Ya, jadi dipukul rata aja asal ada bendera bacanya 6. Nah, tapi bicara secara hukum sebetulnya nggak begitu. Jadi andai kata dulu barangkali di antara ibu-ibu ada yang diajarin, oh kalau bendera panjang 6. Nah, itu karena dulu ibu masih baru belajar. Jadi gurunya mah kagak salah. Nah, kitanya yang baru belajar. Nah, kalau dijelasin kayak saya gini kan bingung ibu. Jangankan dulu, sekarang aja dijelasin bingung. Ya kan? Coba saya suruh ulang pasti bingung. Makanya pertimbangan guru biasanya begitu. Pokoknya ada bendera panjangin gitu. Jadi guru mah kagak salah gitu. Nah sekarang kan lagi diupdate ya, lagi diperbaharui, lagi ditambah ilmunya. Jadi sebetulnya secara bacaan ya nggak semuanya harus 6. Yang harus 6 itu ya mad wajib, mad lazim, musaqal kilmi. Nah itu wajib tuh 6. Nah kalau mad jaiz dia tidak wajib ya. Kullama alahum, tahan nih mati ketemu mim, fihi, lam alifnya kita tabrak, lam alif tanda la waqafa bihi, tidak boleh berhenti di situ. Fihi wa idanya mad jaiz, huruf madnya alif bertemu hamzah azlam pada kata yang berbeda.
Iza satu kata, azlam satu kata. Wa idza azlam, wa idza azlama alaihim qamu. Ingat munya jangan panjang-panjang. Qamu, panjangnya harus sama ya, 2 harokat aja. Walau syaa, nah ini baru mat wajib, huruf alif matnya bertemu hamzah, bentuknya hamzah bukan bentuk alif dia. Sya'allahu ladhaba bisam, pendek. Ini yang kemarin banyak banget nih ya, pakai lagu ladhaba, nah itu pakai lagu namanya, pendek. Ladhaba bisam'ihim, ladhaba bisam'ihim wa jangan lupa pantul qalqalah, wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in, ifa'abad condong ke am, syai'in qadir, qadirnya tipis merenges, qadir. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini yang susah ngerubahnya toknya itu ya. Jangan syaitan, tak nih syaitan. Iya, memang susah kalau ngajarin nenek-nenek bolak-balik gitu sih. Syaitan, jangan syaitan. Itu tak tuh gitu, syaitan. Ya karena tak, to, da marotnya sama di sini. Tak, to, da marotnya sama. Yang membedakan tak sama to, tak punya hamas, to enggak. Gitu. Jadi kalau ibu baca sirotol, nah ini salah nih. Sirotol salah, apalagi pakai hamas, nggak sedikit tuh. Sirotol, nah itu hamas namanya, ya nggak boleh. Sirotol, po, sirotol ladi, ya diulang tawutnya, poknya syai'u, ya tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi. Au kaswai. Nah ini kemarin saya ingat lupa lagi tuh. Jangan au ya. Nah yang kesalahan kemarin. Jadi bukan au ka, bukan au. Au kaswai, au kaswai. Nah kemarin tuh banyak yang pakai o ya. Au ka, au. Bukan au, au ya. Jadi perjelas waunya. Au kaswai bim minas sama, sinnya taruh bawah ya. Kalau shin tebal di atas, kalau sin tipis di bawah. Minas sama taruh bawah, ujung lidah taruh di antara gusi sama gigi bawah. Minas sama fihi zulumat. Baik apa? 1 2 3. Au kaswahibim minas fihi zulumatu wa ra'du wa bawqu. Baik apa? 1 2 3. Fihi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Kenapa? 1 2 3. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim fi adhanihim minas sawa'iqi adharal maut. Kenapa? 1 2 3. Fi
Wallahu muhitum, pokoknya kayak tadi syai'um muhitum wallahu muhitum bil kafirin. Tengah apa? 1, 2, 3. Wallahu yakadul barqu yakhtafu absarahum. Tengah apa? 1, 2, 3. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlam. Yang apa? 1, 2, 3. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlam alaihim qamu. Kenapa? 1, 2, 3. Wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim. Kenapa? 1, 2, 3. Walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim. Kenapa? 1, 2, 3. Ladhaba bisam'ihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik apa? 1, 2, 3. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
I-nya jangan. Ada dua kesalahan, haknya jadi A, jangan ada roll jadi A tuh. Jangan jadi tak, jangan ya tafu ya to, to. Ya, Allahu Akbar, kullama adha'alahum masawfi, masawfi. Berhenti nggak apa-apa. Ulama Allah alahum masawfi wa idza adlama alaihim qamu walau
Titiknya ada titik. Ya kan? Jadi kalau salah itu, saya bolak-balik kalau ngomong penyakit ya. Misalnya kayak fihi. Nanti ketemu ketemu fihi masih baca begitu. Fihi. Ntar ketemu fihi lagi besok. Fihi gitu. Itu emang penyakit, makanya harus diubah. Jadi kita harus, kalau orang Jawa bilang harus niteni. Oh ini saya kalau baca fihi pasti fihi. Ntar soalnya banyak fihi itu ribuan. Jadi tafsir Al-Manar kata fihi dalam Al-Quran itu 18.000. Banyak jadinya. Iya kalau secara arti beda ntar. Fihi ada yang kepada Allah, ntar ada yang kepada makhluk. Baiklah. Tuh kan, ya kan? Nah, iya. Fi-nya yang panjang, I-nya yang pendek. Kalau berhenti, masyaufi gitu. Panjang kok. Baru kok. Sholat. Sam.
Nah, apa itu? Tanda-tanda tuh. Nah, kan? Fihi zulumat. Matu panjang. Matu. Kebalik, panjangnya kebalik. Fihi zulumat. Barq. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim. Fi, mundur. Fi adanihim minas Sowa. Sampai jadi hadaron hu wallahu muhitum bil kafirin. Ya kadul barku yaqtafu absorohum kullama adha'a lahum masawfi wa idza awlama alaihim qalu walau sa'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ada nggak? Kalau umpamanya yang masih suka salah patah sama doma kalau ketemu Patah sama doma, maksudnya? maksudnya roh mati umpamanya patah rohnya itu biasanya kalau orang Jawa kan rohnya terlalu ketara banget gitu ketara Nah, yang ditanya koknya apa rohnya? rohnya ya apa maksudnya caranya menyembunyikan medoknya itu yang masih susah. Rohnya apa koknya? Rohnya Rohnya kan emang tebel. iya Rohnya wabarko itu emang tebel. Ya kadul barku juga rohnya tebel. Ya kan? Terus yang tadi kalau berarti warohdu wabarku juga rohnya tebel. Kenapa tebel? Karena sebelum roh yang sukun huruf berharokat fathah. Cuman untuk pengucapan roh ya dulu pernah saya sampaikan ya, rohnya Indonesia itu ketebelan, bukan cuma orang Jawa, se-Indonesia ya. Jadi roh itu punya sifat namanya takrir ya, takrir itu getaran ujung lidah yang tidak melebihi 2 kali, namanya takrir. Nah, supaya ujung lidah tidak bergetar lebih dari 2 kali, ujung lidah ibu taruh di langit-langit yang keras ya. Jadi posisinya gini, ujung lidah ditaruh di langit-langit yang keras. Sementara R-nya kita, R kita Indonesia ya, itu lebih condong di sini. Ibu kalau ucap raja misalnya, raja itu lebih di sini. Sementara R-nya hijaiyah itu adanya di sini. Makanya getarannya tidak lebih dari 2. Makanya R-nya kita itu bisa getar banyak. Ar-Rahman ya, itu salah. Ya. Kalau baca Ar-Rahman, Ar-Rahman, taruh di sini. Ar-Rahman. Dulu deh, saya jelasin ya. Apa-apa, saya jelasin lagi. Tenang aja, saya nggak bakal bosan jelasin. Sabar saya mah. Ya, murah diobral pokoknya ilmunya. Nggak bosan-bosan lah saya kalau buat dijelasin ya. Jadi kalau R kita, ini saya pakai R Indonesia ya. Ar-Rahman, beneran nggak getarannya? Ar-Rahman. Kan kadang orang malah sengaja digetarin ya. Itu malah salah, bukan begitu. Taruh di sini. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Jadi agak sedikit cadel tapi jangan dicadelin. Ya. Kalau cadel kan jadi R, Allahumma, ya. Itu beda ya. Jadi agak sedikit cadel tapi jangan dicadelin. Ar-Rahman, wa barqu, yakadul barqu, yakadul barqu. Jadi bukan bar, yakadul barqu, bar. Getarannya lebih dari 2 ya. Ya, roh itu sifatnya tadi apa namanya? Takrir. Apa arti takrir? Getaran ujung lidah yang tidak lebih dari 2 kali ya, itu untuk roh ya. Memang perlu latihan karena R-nya Indonesia itu kita biasa ucap itu tebel. Dulu saya nyontohin kan, kalau ibu masih ingat, kenapa kok ngeletak ujung lidah kok di langit yang keras nih ya. Tujuannya supaya angin yang keluar dari tenggorokan itu tertahan dengan ujung lidah yang menempel di langit-langit keras nih. Tujuannya itu sebetulnya. Sebab kalau nempelnya di sini itu nggak kuat. Ujung lidah menahan angin dari tenggorokan nggak kuat. Dulu saya nyontoinnya, kalau ibu masih ingat, ya saya ulang, tenang aja saya ulang. Ya. Dulu kalau ibu masih ingat nih, saya nyontoinnya ibu malu, palu, tahu palu ya? Ini palu nih, ini kan ujungnya nih. Nah, ibu kalau malu pasti yang dipegang ini supaya ada tenaganya, kan gini kan? Ya, ya nggak? Nggak mungkin ibu pegang yang ininya di atas ininya, ya nggak? Gagangnya di sini, ibu atas pegang ini. Nah ini nggak ada tenaganya, ya kan? Pasti yang kita pegang ujungnya, ya nggak? Supaya ada tenaganya dari palu tadi, paham ya? Nah sama, R-nya kita lebih mundur, lebih ke sini, lebih ke tengah nih. Makanya ya kedorong, jadinya getarannya banyak. Paham nggak? Ya insya Allah paham ya paham.
insya Allah itu untuk sesuatu yang akan datang. Terjadi nggak ngaji? Insya Allah kan yang akan datang. Kalau sekarang penjelasan tuh ibu paham nggak? Berarti sekarang, jangan insya Allah. Ya nggak apa-apa, sekarang paham, besok lupa lagi nggak apa-apa. Ya penting sekarang bilangnya besok lupa kepala manusia. Iya, nggak apa-apa. Besok lupa kosong ulang lagi nggak apa-apa. Tenang aja, saya sabar. Ya. Jadi jangan insya Allah. Ya, awas ngomong insya Allah gitu. Iya. Ya kan benar kan? Kan kalau paham itu kan sesuatu yang terjadi pada kita saat ini. Kalau insya Allah digunakan untuk kemudian, ya dong. Insya Allah digunakan untuk kemudian. Nanti malam ngaji nggak? Insya Allah. Besok pagi ngaji nggak? Insya Allah saya ngaji. Kan gitu. Besok kondangan jadi nggak? Insya Allah jadi. Karena akan datang. Nah sekarang saya tanya, ibu paham nggak? Kan bukan yang besok, yang sekarang. Besok lupa ya nggak apa-apa. Jadi soleh itu juga harus pada tempatnya, Bu. Jangan mentang-mentang ya insya Allah bagus semuanya insya Allah. Itu perlunya ngaji. Ntar kalau ada penceramah nanya, paham ibu? Jawabnya paham loh. Jangan insya Allah. Ntar bisa kebedain mana yang ngaji di metode itu mana yang enggak. Coba pikir aja deh, masa ditanya insya Allah. Besok lupa ya apa namanya manusia. Mahalul kotor Indonesia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Terus biasa, apa-apa. Ibu lupa tuh kata ibu ini bukan. Tenang aja. Beberapa tahun sebelumnya saya udah sering nemuin, mau sekali aja nih besok lupa. Biasa, mama mah. Iya. Gitu ya. Jadi kalau rohnya Indonesia itu kita itu naruhnya di tengah-tengah langit-langit ya. Jadi langit-langit mulut kita kan terbagi dua, ya, yang keras sama yang lembek. Ya, ada memang makhluk-makhluk yang berada di tengah-tengah antara langit-langit yang keras dengan langit-langit yang lembek. Ada, misalnya tadi kayak Sod, Shin, itu antara langit-langit yang keras ya. Antara langit yang keras yang dekat busi sama langit-langit yang lembek. Yang lembek itu yang dekat tenggorokan. Ya ntar ibu latih ya, kalau baca Fatihah latih Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukannya cadel, emang bacanya begitu, roh hijaiyah itu ya. Kalau ngomong ya biasa lagi. Mana pasar jangkrik, balik lagi R Indonesia. Jangan pakai hijaiyah, pasar jangkrik susah ngomongnya ya. Pasar jangkrik biasa lagi. Jadi kalau rohnya hijaiyah gitu wabar sama ya kadul yang ayat 20-nya juga ya kadul bauku ya kadul bauku ar-rahman sirabal. Jadi bukan sirab, bukan sirabal ya, ar-rahman. Memang butuh pembiasaan sebab R-nya kita ini beda ya, beda sama huruf hijaiyah. Lagi jeda di mana? Itu untuk yang kol-kolan akbar. Nah ini saya ini ya. Jadi ada kol-kola sugro, ada kol-kola kubro, ada kol-kola akbar. Kalau kol-kola yang berada di tengah bacaan namanya kol-kola sugro. Kalau yang ada di akhir bacaan namanya kol-kola kubro. Nah kalau kol-kolanya bertasdid namanya kol-kola akbar. Kol-kola hurufnya apa aja? Bajim dal tokoh gitu loh. Itu kan punya saya. Sugro berada di tengah bacaan. Tadi itu contohnya ya ja'aluna asabi'ahum. Ya ja'aluna. Nah ini jim ya. Ya ja'aluna. Nah, pokoknya ingat setelah huruf pertama itu tengah. Walaupun nggak pas di tengah,
ya setelah huruf pertama itu di tengah. Terus misalnya yang kedua qalqalah kubro di akhir bacaan. Ya, itu termasuk tadi tuh wabaku termasuk. Ya, yang paling banyak ya ibu baca kulhu, ya kulhu wallahu ahad, tulisannya ahadun dimasriin ahad. Ya, terus ada lagi kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Dimatiin, gitu ya. Pokoknya setiap yang di belakang. Nah, untuk yang akbar yaitu qalqalah kubro yang bertasdid. Misal ibu baca tabat. Yo, coba. Tabat tiada Abila abiu. Nah, tulisannya wataba. Ada tasdid. Nah, ini namanya qalqalah akbar. Nah, yang kayak gini baru tahan. Jadi nggak boleh aku baca tabat tiada abila abiu wataba. Nggak boleh. Beda sama kasab. Kalau kasab ayat keduanya ya. Ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini kasabah langsung dia. Ya, tapi kalau watab yang ayat pertama, nah itu pakai tasdid. Ibu baca wal asri, coba. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Nah, itu dijeda. Ya, ini namanya qalqalah akbar. Jadi kalau kita baca wal asr. Ya, wal asr. Rohnya tadi dikir asr, wal fajr sama ya. Terus wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Jadi bukan bil haqq, bukan bil haqq. Jadi bukan wa tawassaw bil haqq, bukan bil haqq. Antas dia. Nah, sama kayak ini. Tabat yada abila abiu watab. Satu lagi deh. Apa misalnya? Jim misalnya ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Wa man farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, tulisannya fil hajji. Nah, pasti itu. Maka ketika dibaca jangan fil hajj tapi fil hajj. Nah, itu pasti tahan dia. Nah, makanya namanya qalqalah. Jadi bacanya wala jidala fil hajj. Jidala fil hajj. Nah, ini wa tawassaw bil haqq. Ayo. Tabat yada abila abiu wa itu ya. Nah, ini baru ditahan. Kalau yang tadi wabarku ada tasdidnya nggak? Nggak ada. Dia cuma ketahan sama roh sukun. Makanya nggak boleh wabar. Nah itu kelamaan. Tukang baksonya keburu pulang. Ya, wabar. Langsung aja. Tapi juga jangan kecepatan. Wabar. Nah itu nggak ketokannya jadi setengah. Nah, hati-hati. Jangan gara-gara kita pengen ya nggak nahan. Wabaku, nah itu jadi setengah, biasa aja. Kan seakan-akan kita baca, jadi seakan-akan kita bacanya wabarun yaj'aluna gitu, seakan-akan kita bacanya wabarun yaj'alu. Cuma kan karena kita wakofin, maka nggak jadi wabarun kan, wabar. Ya tetap ditahan, cuma ditahan itu karena rohnya sukun, bukan karena tasdid. Kan dia bukan qalqalah akbar. Agak insyaallah. Insyaallah. Besok lupa ya, apa-apa ya. Iya, paham. Punya duit gak, Bu? Nah, kan bukan insyaallah kan? Iya kan sesuatu yang dimiliki. Punya duit gak, Bu? Punya. Masa insya Allah? Ya enggak, emang punya. Kita baca bareng ya.
Kenapa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1, 2, 3. Au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumat. Mundur. Kenapa? 1, 2, 3. Fihi dhulumatun wa rahdun wa barqun. Kenapa? 1, 2, 3. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mundur. Fi. Kenapa? 1, 2, 3. Fi adanihim minas shawaiqi hadaral maut. Kenapa? 1, 2, 3. Wallahu muhitun bil kafirin. Kenapa? 1, 2, 3. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Kenapa? 1, 2, 3. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza azlam. Mundur. Kenapa? 1, 2, 3. Wa idza azlama alaihim qamu. Kenapa? 1, 2, 3. Walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim. Kenapa? 1, 2, 3. Ladhaba bisam'ihim wa absarihim. Kenapa? 1, 2, 3.